Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Ansor Jabar Channel, hari ini kita di hari kedua melaksanakan ibadah Ramadan tahun 1443 Hijriah. Di sesi hari kedua ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, tokoh muda Bandung. Beliau adalah sahabat Nasrullah Jamaluddin. Selamat sore sahabat Nasrullah. Beliau dokter di Malaysia. Ya, keren. Jadi sahabat sekalian, sahabat milenial Jawa Barat, kita akan berdiskusi tentang kaifiat saum di bulan Ramadan. Yang membatalkan puasa Ramadan itu hanya, dan puasa sunnah lainnya, hanya minum dan makan. Ini kita tanya ke narasumber kita. Gimana sahabat Nasrul, apakah hanya itu saja yang dapat membatalkan puasa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di dalam melaksanakan ibadah saum ini, kalau misalkan kita melihat dengan sesama, apalagi kalau misalkan teman-teman yang pernah mondok dulu ya, pernah ngaji, seperti halnya dikutip di dalam, saya kira banyak, baik kalau misalkan bermadzhabkan Syafi'i ya, Syafi'i itu baik dari Fathul Qorib ataupun dari Duratun Nasihin dan lain sebagainya. Saya kira di dalam membatalkan puasa ini tentunya bukan hanya makan dan minum saja, ya. Akan tetapi kurang lebih setidaknya ada mungkin 8 ya. 8 ya? Ada 8. Ya. Di antaranya yang tadi yang disampaikan, makan dan minum. Kemudian yang keduanya itu melakukan dalam tanda kutip ya, hubungan suami istri. Itu siang malam. Ya tentu saja. Iya. Itu batal puasa ya? Batal puasa. Nah, di samping membatalkan puasa pun ini, kalau tidak salah di dalam Fathul Mu'in juz 15 kalau tidak salah itu, bahkan bukan hanya dia batal wudu dan mengkodo puasanya saja, akan tetapi dia pun wajib untuk yang dinamakan dengan puasa kifarat, hampir mirip puasa kifarat, jadi 2 bulan berturut-turut ya. Iya. 2 bulan berturut-turut, seandainya nanti dia terputus maka mesti diulang lagi gitu. 2 bulannya itu ya? 2 bulannya itu. Kalau misalkan dia melakukan hubungan suami istrinya itu tanpa membatalkan dengan yang lainnya, jadi langsung batal dengan melakukan hubungan. Iya, batal karena urusan hubungan suami istri. Iya. Batalnya oleh itu. Iya. Oke. Iya. Kalau misalkan diselingi terlebih dahulu oleh hal yang lain gitu ya, oleh yang lain, misal makan minum dulu, itu tidak cukup dengan mengkodok saja. Oke. Selanjutnya apa? Kemudian yang ketiga itu memasukkan, artinya muntahnya itu dengan cara disengaja. Muntah ya, dengan cara disengaja. Jadi dikorek-korek gitu ya, tenggorokan. Kalau bahasa Sundanya dicolokkan gitu. Nah, itu batal di dalam melakukan puasa. Kemudian yang selanjutnya itu apa tadi? Yang pertama makan dan minum. Kedua berhubungan suami istri. Kemudian muntah karena sengaja. Muntah dengan sengaja. Kemudian yang keempat ini bisa dikatakan bahwa di dalam yang tadi, jadi memasukkan itu bukan hanya dari makan dan minum, akan tetapi dari dubur pun. Ya. Jadi semisal kan ada orang yang sakit, dia mungkin ada alergi atau apalah gitulah ya, ketika memasukkan obatnya itu ke dalam mulutnya, maka dilakukan di bawahnya. Iya.
Nah itu Batal wudhu ya? wudunya batal. Puasanya maaf. Lah kalau dulu Puasanya saya itu itu. main di kali ya, Ah. terus nyelam, kentut itu di apa? Di air itu. Batal nggak itu? Nah itu pun menjadi perdebatan karena mungkin bisa jadi karena dia ketika mengeluarkan itu ada aliran yang masuk, jadi yang membatalkannya itu yang masuk bukan kentutnya. Kalau misalkan dia bisa menahan airnya sehingga tidak bisa masuk, jadi masalah. Ada masalah ya? Mungkin. Oke. Nah itu di dalam yang membatalkan puasa ya, Mm-mm. membatalkan puasa. Jadi tapi kalau misalkan dia memasukkannya itu, semisal sekarang kan ada ini apa anjuran dari pemerintah harus dilakukan vaksin gitu Iya. ya. Nah itu kan karena memasukkannya itu bukan ke atas ya lubang lah, Mm-mm. lubang yang tadi ya. Iya. Bahkan dubur kubul itu meskipun tidak ya dengan alat suntik, artinya bukan melalui jalan yang dua itu tidak menyebabkan Batal batalnya puasa. puasa. Jadi kalau vaksin itu nggak batal. nggak batal karena menyalurkannya atau memberikannya itu bukan di lubang yang dua itu. Oke. Di atas yang lubang yang tadi di baik dari atas ya dubur dan kubur, kalau misalkan bawah itu baik yang Iya. depan maupun yang belakang. Nah itu kalau misalkan ada itu ya Otomatis tidak batal. Otomatis Ya. tidak batal. Oke. Selanjutnya apa kira-kira? Kemudian yang selanjutnya itu tadi di dalam batalkan wudhu berarti sekitar ada 5 ya. Kemudian yang keenamnya itu keluarnya Air mani. air mani. Jadi keluarnya air mani itu baik disengaja ataupun tidak. Gitu. Iya, Maksudnya iya. disengaja itu ya bisa jadi karena mungkin ya karena dia memiliki bisa dikatakan kalau dilihat dari kesehatan itu karena memiliki ini yang tinggi gitu ya. Ini pagi-pagi anak-anak muda ini kan, anak-anak muda tiba-tiba mimpi berjima, ya kan? Keluar air mani batal nggak itu? Nah itu kalau misalkan tidak ada hal yang menyebabkan secara langsung dalam artian dengan ya sadar gitu, Iya. itu tidak membatalkan. Kalau bermimpi. Kalau bermimpi misalkan tengah malam tiba-tiba pas pagi harinya itu kok jadi basah gini atau jadi nyaring gitunya. Nah iya beda gitu Nah itu kalau tidak ada unsur kesengajaan itu tidak membatalkan. Kalau mimpinya puasa. siang hari juga sama. Sama. Kalau tidak ada unsur kesengajaan itu tidak membatalkan puasanya. Kalau tiba-tiba kita lihat di jalan lihat cewek cantik ya kan, tiba-tiba Jadi ini gitu. Keluar. Terangsang kan gitu, Iya. anak-anak muda kan gitu, bapak-bapak juga. Tiba-tiba keluar air tanpa disengaja keluar air mani. Nah itu kalau misalkan melihat dari hal yang membatalkan puasa itu tidak termasuk. Akan tetapi di dalam kitab fikih pun ya dijelaskan lebih lanjut lah ya. Jadi ada hal yang membatalkan dari sisi puasanya sendiri, ada yang membatalkan dari pahala. Oke. Ini kategorinya Jadi dua pahala ya. beda. Kalau puasa itu jenis puasanya sendiri ya. Hal yang membatalkan puasanya ada lagi Yang membatalkan pahala puasa. Oke. Jadi kita melakukan puasa, tapi melakukan juga setidaknya di dalam yang tadi baik kitab Durratun Nasihin ataupun Nihayatul Zen di sana sangat-sangat Puasanya jelas, tetap tidak batal, tapi pahalanya batal, Nah, kira-kira begitu pahalanya ya. batal. Oke. Selanjutnya apa lagi? Nah, yang selanjutnya itu ini biasanya dialami oleh perempuan, para wanita, para ibu-ibu, calon ibu, calon-calon ibu, yaitu keluarnya haid. Jadi ada darah haid yang keluar, baik disengaja ataupun tidak. Nah, ini pun sama, meskipun kita misal keluarnya itu mendekati dalam waktu buka gitu. Peribahasa, ada kagok kayaknya 5 menit deh gitu. Kalau misalkan ini kita puasa tetap di dalam batal, hukum ya? itu batal. Oke. Jadi Tetap dia harus mengkodok selama satu hari secara utuh gitu. Oke. Kalau misalkan 1 hari dia batalnya. Iya. Hmm. Nah,
apa kalau nifas termasuk yang membatalkan? Nah itu nifas pun sama. Oke. Nifas pun sama. Ketika dia sudah melahirkan gitu kan, itu darah pasca melahirkan ya. Biasanya kurang lebih ada sekitar 40 harian lah waktu jeda keluar nifasnya itu, maka itu pun sama. Maka batal untuk melaksanakan puasa meskipun dia dalam keadaan kuat gitu. Ada saya mah kuat gitu untuk. Tadi menarik ini. Tadi ada yang membatalkan puasa, ada yang juga yang membatalkan pahala puasa. Nah, kira-kira yang membatalkan pahala puasa ini kira-kira biar puasanya kita keren dong. Ya. Gitu. Kira-kira apa saja? Jadi bukan hanya kita ya puasa sekedar puasa aja gitu ya. Hanya menahan lapar, dahaga, haus gitu sampai menjelang maghrib. Nah, setidaknya di dalam kitab Duratun Nasimat Hayatul Zain itu dijelaskan sekitar ada 5 jenis. Jadi 5 perkara yang membatalkan di dalam pahala puasa. Yang pertama ada yang dinamakan dengan al-ghibatu. Jadi ngagosip lah. Ngomongin orang. Nongkrong. Nah, ini yang nongki-nongki Iya. Oke, nongki gibah. Oke. Wal ghibatu itu gibah, mempergunjing orang lain, ya apapun itulah. Jadi ngobrolin orang lain tentang keburukannya atau apapun itu ya gosip. Jadi bigos ya. Oke. Kemudian yang itu al-ghibatu, yang kedua itu wanamimatu. Namimatu itu mengadu domba orang lain, memprovokasi. Provokasi. Ya kan? Ke si A. Iya. Datang ke si A, Ngomongin si B. Datang ke si B, begitupun sebaliknya, sehingga kedua orang ini ya merasa dirinya diomongin atau apa, menimbulkan berseteru. Oke. Ini puasa kalau misalkan dijalankan ya pahalanya hilang gitu kalau misalkan dijalankan itu al-ghibatu wa namimatu. Kemudian yang ketiganya itu wal yaminul ghamus. Apa itu yaminul ghamus? Yaitu sumpah palsu. Iya. Jadi dia meskipun yang dikatakannya itu wallahi billahi tallahi misalnya. Nah itu ketika dia tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya itu, ini hampir mirip dengan al-kadibu nanti ya. Al-kadibu, jadi al-kadibu hampir mirip dengan wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Kemudian yang keempat itu al-kadibu, berbohong. Dan yang kelima, yang terakhir itu wanadharu bisyahwati. Jadi melihat sesuatu dengan menggunakan syahwat atau dia tidak menjaga daripada penglihatannya gitu. Nah ini baik yang dimakan di sini baik berupa benda. Artinya misalkan ketika siang hari gitu, siang bolong kita melewati sungai gitu, sungai hijau, berburu takjil. Sepertinya enak ini membayangkan kalau misalkan siang hari ini siga bajigur gitu kan, padahal itu kan sungai coklat gitu mengalir gitunya, dibayangkan bahwa itu seperti bajigur gitunya. Kita membayangkan sepertinya enak kalau misalkan minum pada siang hari nih, itu bisa membatalkan dalam pahala puasa. Begitupun yang lawan jenis, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki yang tadi. Ketika memandang dengan syahwat kan begitu ya, dengan syahwat secara mendalam, berfantasi dan seterusnya gitu, sehingga menimbulkan ya begitu. Kalau lihat kecoa rasa coklat itu gimana itu? Kecoa karena Ramadan nih kayak kurma gitu. Nah, itu pun sama yang tadi wanadharu bisyahwati. Jadi melihat sesuatu apapun itu, bentuk benda gitu. Ya tadi membayangkan sesuatu, ya karpet pun dilihat serasa lapis gitu. Karena hawa lapar ya. Ya. Awalnya lapar gitu karena ya mungkin efek dia tadi itu melakukan puasa tadi, apalagi awal-awal itu. Berat ya. Baik, sahabat-sahabat milenial, tadi ada 2 hal yang dibincang. Yang pertama membatalkan perkara atau sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dan juga segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. Tentu dalam berpuasa kita tidak cukup melaksanakan puasanya saja, tapi juga kita berharap mendapatkan pahala atas
puasa yang kita laksanakan. Demikian kajian singkat Ramadan untuk milenial, semoga banyak bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelum kita tutup, mohon closing statement dari narasumber kita, dipersilakan. Baik, terima kasih sahabat-sahabat milenial dimanapun Anda berada, bahwa di dalam menjalani puasa ini seyogianya tadi, samping kita melakukannya dengan rasa semangat, menahan lapar dahaga, dan juga kita bisa menahan dari hal-hal yang tadi membatalkan dari pahala puasa, supaya puasa itu benar-benar bermakna dan tentunya diisi dengan hal-hal yang positif. Di samping kita melakukan aktivitas yang sekiranya itu bisa bermanfaat dan membangun dari giroh kita untuk bisa melakukan yang terbaik lah, dengan membantu peduli terhadap sesama, dan ini pun menjadi tujuan ataupun tentunya meraih tujuan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kita tergolongkan orang-orang yang bertakwa dan juga orang yang mendapatkan keberuntungan baik di dunia dan juga di akhirat kelak. Mungkin itu saja. Terima kasih, kita akan berjumpa di acara kajian Ramadan milenial setiap hari Senin dan Kamis pukul 17. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.